Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semuanya dimanapun Anda berada. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah Tuhan sungguh berlimpah dalam kehidupan kita semua. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita masuk ke hadirat Tuhan, kita mengucap syukur. Katakan kepada Tuhan, aku mengasihi-Mu Tuhan, haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami, menjamah hidup kami, seluruh umat-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu menyertai kami dalam situasi apapun Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Perlindungan-Mu, anugerah-Mu Tuhan selalu berlimpah atas kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau Yesus, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi-Mu Yesus, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu
tak terukur kasih, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. layaklah Kau Tuhan, Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan Disembah dengan segenap jiwa ragaku. layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. layaklah Kau Tuhan, dipuji dan Disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. layaklah Kau Tuhan, dipuji dan Disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Layaklah Kau di tempat yang baik. Layani aku dirimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Hanya bagimu Yesus. Haleluya, Kau layak terima pujian kami, Kau layak terima hormat kami. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mulai merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur pada hari ini. Biarlah ucapan syukur ini karena kami mendapatkan hari yang baru, kami boleh menikmati hari yang baru ini. Biarlah sebelum kami memulai semua kegiatan hari ini, kami rindu kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan yang datangnya dari tempat yang maha tinggi Kau nyatakan bagi kami, khususnya terlebih hamba-Mu. Biarlah semata apa yang hamba-Mu sampaikan itu menjadi rema bagi semua orang yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita buka kitab Yunus ya. Yunus 1 pasal yang ke-9. Yunus 1 pasal yang ke-9. Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Ayat ini dikondisikan pada saat Yunus mau pergi ke Tarsis ya. Jadi dia ini ceritanya mendapatkan tugas dari
Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Semua orang tahu, ini cerita terlalu populer sekali. Tetapi kita sama-sama belajar pada hari ini. Ada beberapa yang perlu menjadi catatan bagi kita. Sehingga pada waktu dia di kapal itu, kapalnya mulai oleng, terus dia ditemui sama orang-orang kapal karena dia tidur di bawah, di bagian bawah kapal itu, tidur dengan nyenyak. Dan ditanya, jawabannya adalah, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Padahal kondisi ini adalah kondisi yang sangat bertolak belakang pada saat kejadian itu. Ya, kejadiannya adalah Yunus disuruh pergi ke Niniwe. Dan kalau kita lihat, yang terjadi adalah Yunus melarikan diri. Ya, Yunus melarikan diri. Saya mencatat ada 3 hal. 3 hal kenapa dia melarikan diri ini, saudara. Yang pertama, dia nggak berani. Ya, nggak berani kenapa? Ya, kalau dibilang bahwa Niniwe ini kota yang besar, ya, 1.600 hektar, ya, 1/20-nya Denpasar. Kalau Denpasar luasnya 124 kilometer persegi. Jadi maksudnya bahwa kota ini kota yang besar, sehingga penduduknya ini juga terlalu sering berperang. Ya, catatan saya ada 4 kali bangsa Asyur, ya, yang mendiami Niniwe ini adalah bangsa Asyur ini menindas bangsanya Yunus ini. Ya, yang pertama perlu dicatat bahwa Yunus hidup di dalam zamannya Raja Yerobeam, 2 Raja-Raja 14. Ya, 2 Raja-Raja 14 mengatakan hidup di dalam zamannya Yerobeam. Kemudian 2 Raja-Raja 15 itu zamannya Raja Menahem. Menahem itu diserang sama Raja Pul. Raja Pul itu Raja Tiglat-Pileser, itu juga dari Asyur. Dia kalah, harus membayar 1.000 talenta atau 34 ton perak kepada Raja Asyur ini. Sehingga ini menjadi catatan tersendiri bagi si Yunus. Kemudian 2 Raja-Raja 16, jadi 15 itu Raja Menahem diserang. Kemudian Raja Ahaz, 2 Raja-Raja 16 itu, Ahaz ini menyuap Tiglat-Pileser ini supaya Tiglat-Pileser atau Asyur ini melawan Aram sama Pekaya. Pekaya ini pecahannya dari Ahaz ini tadi. Jadi mereka bersekongkol supaya mereka melawan itu, supaya ini loh upetinya ini. Dan yang anehnya lagi bahwa emas dan perak untuk nyuap Raja Asyur ini diambil dari perbendaharaan rumah Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, Raja Hosea, 2 Raja-Raja 17. Ini juga diperangi dan ditaklukkan sama Raja Asyur yang namanya Salmaneser. Tiap tahun dia harus bayar upeti. Sehingga ini menjadi catatan juga bagi si Yunus bahwa semuanya kayaknya diporotin, semuanya kayak ditindas, ya. Dan yang terakhir 2 Raja-Raja 18 itu ada Hizkia. Hizkia itu juga diserang sama Sanherib dan dia harus membayar atas kekalahannya itu 300 talenta perak dan 30 talenta emas, itu diambil dari rumah perbendaharaan Tuhan. Jadi secara jelas Yunus ini melihat bahwa raja-rajanya ini aja sudah seperti itu, apalagi dia harus menyampaikan amaran. Amarannya, saudara, perintahnya Tuhan di ayat yang kedua, ya. Saya baca ayat pertama sama kedua. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Kalimat berserulah kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari itu, di Alkitab saya yang bahasa Indonesia sehari itu kalimatnya seperti ini, saudara. Ancamlah. Bayangin, saudara, dengan 4 catatan ini dari Raja-Raja Menahem, Ahaz, Hosea, Hizkia, yang semuanya itu ditindas sama Asyur, kemudian dia harus
menyampaikan ancaman atau harus menyampaikan seruannya, amarannya supaya mereka bertobat, kira-kira berani nggak? Jelas nggak berani. Ya, padahal ini nabi loh ya. Di dalam 2 Raja 14 dia seorang nabi. Ya. Yang kedua catatan saya bahwa kenapa si Yunus ini nggak berani, saya terlalu yakin bahwa Yunus punya catatan tersendiri yang dipikir Allah nggak ngerti. Catatan tersendirinya adalah kalau saya nggak menyampaikan, pasti amarah Tuhan itu nyata bagi Asyur. Pasti amarah Tuhan itu nyata bagi Niniwe. Sehingga pikirannya, catatannya dia, bahwa tanpa harus saya bersusah payah untuk menyampaikan itu, pasti Tuhan tetap murka. Karena apa? 4 raja minimal ini, ya dalam waktu berapa puluh tahun ini, itu diperes, ditindas, dan dipajeki sama Asyur ini sungguh suatu kondisi yang sangat menyakitkan. Jadi catatan ini pikirnya, ya seorang nabi ini pikirnya Tuhan nggak ngerti. Ini catatan saya. Ya sudah, ya itu catatan saya bahwa yang kedua alasannya itu. Yang ketiga, saya pernah membaca sebuah artikel rohani. Begini bunyinya saudara. Pergunakanlah kesempatan yang dari Tuhan. Kalau kesempatan itu belum tentu ada. Kalau kesempatan itu ada, itu value-nya, nilainya itu belum tentu sama dengan apa yang sudah disampaikan kepada kesempatan pertama. Bisa jadi kesempatan yang ada, yang kedua ini, itu nilainya berbalik, mengecil atau berbalik arah 180 derajat. Ya, memang kenyataannya nanti di cerita berikutnya itu kenyataannya berbalik 180 derajat. Tetapi izinkanlah saya mau menyampaikan bahwa catatan yang ketiga ini, alasan yang ketiga ini seringkali kita meremehkan. Ya, meremehkan karena nanti saya masih sibuk mencari kekayaan. Saya masih ngurusin ini, ngurusin itu. Padahal panggilannya jelas. Setiap kita panggilannya jelas. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu panggilan universal dan itu berlaku untuk semua. Bukan untuk hamba Tuhan, bukannya untuk orang-orang tertentu, tapi semua. Dan kita selalu bilang, oh ya, kita melupakan kesempatan ini. Ya, 3 catatan ini menurut saya ini menjadi alasan besar kenapa Yunus sampai lari ke Tarsis. Ya. Sekarang apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Dari ayat ini tadi, bukankah kita ini juga sama kita sering bahwa kita ngomong bahwa aku ini anak Tuhan, aku ini takut akan Allah, tetapi kenyataannya kita ini mengingkari panggilan Tuhan, kita ini mengingkari tugas yang diberikan kepada Tuhan. Ya, mungkin kita takut hari-hari ini kepada Asyur itu bisa jadi di hari-hari ini. Itu bisa jadi saudara kita, adik kita, kakak kita, ipar kita, atau bahkan paman atau orang-orang dekat kita di dalam keluarga itu yang mungkin secara pangkat itu kita kalah. Mungkin secara ekonomi kita kalah. Mungkin secara yang lain-lainnya kita kalah menjadi, sehingga kita tahu bahwa amaran ini harus disampaikan, keselamatan ini harus disampaikan kepada mereka. Bahkan kalau kita mau tahu hari-hari ini, saya mau bersaksi bahwa hari-hari ini hari-hari yang paling baik. Orang yang berpangkat, yang Asyur yang berpangkat, Asyur yang punya duit banyak, yang ada di sekeliling kami, ya khususnya di keluarganya istri saya, itu tetap dia nggak bisa menggunakan pangkat dan hartanya. Mentok dia lari, datang, telepon dan bilang, Mbak itu istri saya, Mbak doakan saya, Mbak saya positif gini. Ini kesempatan sebetulnya saudara. Jadi jangan sampai kita hari-hari ini punya catatan tersendiri. Jangan sampai kita takut. Oke, takut karena kita melihat seperti itu
kondisinya. Tetapi dalam kondisi pandemi ini, biarlah izinkanlah saya mau menyampaikan pesan. Ini kesempatan yang baik untuk kita sampaikan keselamatan yang dari Tuhan kepada para asyur yang ada di sekitar kita. Itu saudara kita, keponakan kita, siapapun yang mungkin sudah menjadi target kita, sudah menjadi pikiran kita. Bahkan mungkin orang yang pernah menerima kebaikan Tuhan, kemudian dia lari, itu nggak apa-apa. Ini hari-hari yang menurut saya momen yang paling bersejarah dari pandemi ini, ya. Hari-hari di mana semua pangkat, derajat, harta, benda semua tidak bisa digunakan kecuali hanya ketulusan hati untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan bosan kalau hari ini kita berbicara, waduh, menyampaikan keselamatan lagi. Enggak. Ini kesempatan kita membuka diri, jangan sampai kayak Yunus kemudian menutup diri. Enggak, kita membuka diri karena apa? Saya ngalamin sendiri. Betapa banyak, ya walaupun enggak ratusan, walaupun enggak puluhan, tapi saya melihat orang-orang yang ada di sekitar Asyur di sekitar istri saya itu, mereka semuanya lagi berbondong-bondong menelpon, doakan saya Mbak. Ya, jangan sampai kita melewatkan kesempatan yang pertama atau bahkan melewatkan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, itu saja. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang menjadi rema ini bisa ditangkap oleh semua pendengar, bahwa hari-hari ini mereka harus membuka diri. Hari-hari ini siapapun kami yang mendengar ini, kami tidak perlu mempunyai catatan di belakang Engkau. Kami harus berani untuk menyampaikan bahwa keselamatan itu hanya datangnya daripadamu, bukan yang lain, bukan harta benda, bukan pangkat dan lainnya. Mampukan kami, setiap kami, supaya kami mampu untuk menyampaikan itu. Beri kami kekuatan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, biarlah kiranya semakin hari semakin Tuhan memberkati Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, para menteri. Biarlah TNI, Polri, mereka bersatu padu untuk menjaga situasi pandemi ini, karena banyak yang memberontak karena PPKM ini Tuhan. Kami tetap percaya bahwa apa yang sudah dirumuskan oleh pemerintahan kami ini, PPKM yang diperpanjang lagi ini, kami tetap percaya itu adalah hikmat yang daripadamu, sehingga kami percaya apapun yang diambil oleh keputusan dari para petinggi kami, mulai presiden dan lain sebagainya, itu menjadi keputusan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk para tenaga kerja, tenaga medis yang sedang menangani jumlah pasien COVID yang terus bertambah. Biarlah kiranya kekuatan kesehatan terus Kau tambahkan bagi mereka, sehingga mereka dengan tulus melayani, membagikan kasih-Nya untuk melayani dan menyembuhkan mereka-mereka yang sedang terpapar COVID ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah Kau bawa kami dalam pencobaan, namun jauhkanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa, kemuliaan, kerajaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.